Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Panji selaku dosen pengampu ekonomi makro dan juga rekan-rekan manajemen K4. Di sini saya mewakili teman-temannya, saya sebagai ketua dari kelompok 3, saya Muhammad Yudan Rais, NPM 22401039197. Selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertema kasus permintaan agregat. Yang pertama, saya akan memberikan sedikit pendapat mengenai kasus yang akan saya dan juga teman-teman saya sampaikan pada kali ini. Penyebab inflasi di Zimbabwe. Zimbabwe meraih kemerdekaan pada 18 April 1980. Negara ini resmi mengganti nama menjadi Republik Zimbabwe yang sebelumnya bernama Republik Rhodesia. Mata uang pun juga diganti dari dolar Rhodesia menjadi dolar Zimbabwe. Zimbabwe dikenal sebagai lumbung pangan dengan tanahnya yang subur. Hasil pertanian andalannya yaitu gandum dan tembakau. Walaupun sudah merdeka, kepemilikan tanah pertanian masih dimiliki oleh kaum kulit putih. Saat itu, output perekonomian dari pertanian masih baik, sehingga perekonomian di Zimbabwe pada saat itu sempat menanjak. Semua berubah ketika presiden yang menjabat yaitu Robert Mugabe memberlakukan serangkaian program penyesuaian ekonomi struktural atau Economic Structural Adjustment Program atau ESAP, diantaranya yaitu pengusiran kaum kulit putih pemilik tanah pertanian. Pada 1991, program ini mulai dilaksanakan. Ketika banyak pemilik tanah pertanian dari kalangan kulit putih diusir, pengelolaan tanah pertanian pun diserahkan kepada penduduk lokal Zimbabwe yang tidak memiliki keahlian dalam bidang pertanian. Dan selanjutnya, akibat kesalahan pengelolaan ini, produksi pertanian mereka pun anjlok. Produksi gandum jatuh dari 300.000 ton pada 1990 hanya menjadi 50.000 ton pada 2007. Secara total, produksi pangan di sana jatuh hingga 45%. Tidak hanya di sektor pertanian, sektor ekonomi lain pun juga mengalami penurunan seperti produksi manufaktur yang menurun sebanyak 26% pada 2006, serta jatuhnya sektor perbankan yang berakibat pada menurunnya kredit bank untuk membiayai perekonomian. Pemasukan ekspor pun juga menurun secara signifikan, yang tadinya sebesar 600 juta US dollar pada tahun 2000 menjadi kurang dari 125 juta US dollar pada 2007. Akibat jatuhnya output perekonomian ini, demi memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, pemerintah pun terpaksa impor dan impor pun mengalir deras memasuki Zimbabwe. Karena pemasukan pemerintah yang anjlok, pemerintah pun mulai mencetak uang dalam skala yang masif demi membayar cicilan hutang yang semakin menumpuk akibat defisit berkepanjangan pada neraca anggaran dan perdagangan. Di tengah menurunnya kualitas ekonomi ini, pemerintah Mugabe justru memutuskan untuk membiayai perang di Kongo. Yang kedua yang meletus pada 98 sampai 2003. Presiden Mugabe pun memerintahkan bank-bank milik negara untuk mencetak uang sebanyak mungkin untuk membiayai perang, terutama untuk gaji dan bonus yang besar bagi para prajuritnya yang ikut berperang. Diperkirakan Zimbabwe menghabiskan dana sekitar 23 juta US dollar per bulan untuk membiayai perang ini. Hyperinflasi di Zimbabwe adalah salah satu peristiwa
hyperinflasi terparah dalam sejarah yang terjadi pada 2007 hingga 2009. Hyperinflasi di Zimbabwe terjadi akibat masifnya ekspansi suplai uang untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang melonjak akibat Perang Kumuh Kedua serta akumulasi hutang yang menumpuk di tengah anjloknya output perekonomian. Baik, pendapat yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ariska Puspitasari, NPM 2240103211. Saya akan melanjutkan terjadinya peristiwa hyperinflasi. Menurut saya, akibat penumpukan hutang, anjloknya output perekonomian, melonjaknya pengeluaran pemerintah, melonjaknya impor, pemerintah yang korup, dan lonjakan uang beredar. Inflasi menggila pun tak terelakkan lagi. Selama tahun 1998 hingga tahun 2005, inflasi Zimbabwe cukup tinggi atau berada di kisaran 50% hingga 500%. Hiperinflasi mulai terjadi pada tahun 2006, di mana inflasi tahun mencapai 1.280%. Pada tahun 2007, hyperinflasi melonjak hingga 66.200% selama 1 tahun. Hyperinflasi ini pun memuncak pada tahun 2008, di mana inflasi per bulan mencapai kira-kira 79 triliun 600 juta persen per bulannya dan memuncak hingga 89,7 triliun persen per tahun 2008 dengan inflasi harian mencapai 98%. Pemerintah pun terpaksa mencetak uang dengan nilai nominal terbesar hingga SBD 100 triliun. Tingginya angka inflasi membuat mata uang dolar Zimbabwe tidak bernilai sama sekali pada kala itu. 1 dolar Amerika setara dengan 35 kuadriliun atau 35.000 triliun dolar Zimbabwe. 1 miliar dolar Zimbabwe kala itu hanya mampu untuk membeli 3 butir telur saja. Masyarakat Zimbabwe pun langsung berhenti untuk menggunakan bank. Selain itu, masyarakat Zimbabwe juga berhenti membayar pajak dan tidak lagi memakai mata uang nasional sebagai alat tukar dalam transaksi. Dengan kondisi tersebut, Zimbabwe akhirnya mendeklarasikan kebangkrutannya pada tahun 2009. Karena ketidakstabilan ekonomi dan kondisi negara yang kacau, pemerintah terpaksa harus berhutang ke lembaga internasional maupun lembaga negara lain. Namun, pemerintah Zimbabwe berhutang terlalu banyak hingga mencapai 52,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 131% dari produk domestik bruto. Jumlah pengangguran pun meledak hingga mencapai 80%. Meskipun Presiden Robert Mugabe mendapatkan tekanan dari masyarakat untuk turun dari jabatannya, namun Mugabe tetap bersikeras mempertahankan jabatan di tengah krisis melanda. Pada akhirnya, Presiden Mugabe mengundurkan diri tanggal 21 November 2017. Perkenalkan, saya Asmawida Fasya dengan NPM 2240103199. Menurut pendapat saya, kronologi jatuhnya mata uang Zimbabwe dikarenakan karena yang pertama, perubahan sistem moneter. Pada tahun 2000, pemerintah Zimbabwe melakukan perubahan sistem moneter dan menghapus nilai tukar tetap antara dolar Zimbabwe dan dolar Amerika Serikat. Akibatnya, nilai tukar dolar Zimbabwe turun drastis dan inflasi mulai meningkat. Kedua, inflasi yang tinggi. Inflasi dolar Zimbabwe semakin meningkat hingga mencapai angka yang tak terbayangkan. Pada tahun 2008, inflasi Zimbabwe mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah dengan tingkat inflasi mencapai 231 juta persen. Kemudian, uang kertas dengan nominal yang tinggi. Pada tahun 2007, pemerintah Zimbabwe mengeluarkan uang kertas dengan nominal yang sangat tinggi, yaitu 100 triliun dolar Zimbabwe. Namun, uang kertas tersebut tidak memiliki nilai yang sebenarnya karena inflasi yang sangat tinggi. Lalu, yang keempat yaitu penggunaan mata uang asing.
Masyarakat Zimbabwe mulai meninggalkan penggunaan dolar Zimbabwe dan beralih ke mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat, euro, dan rand Afrika Selatan. Dan yang kelima, penggantian mata uang. Pada tahun 2009, pemerintah Zimbabwe menggantikan dolar Zimbabwe dengan dolar Amerika Serikat dan mata uang asing lainnya. Namun, masyarakat Zimbabwe tetap memilih menggunakan mata uang asing karena tidak memiliki kepercayaan terhadap pemerintah mereka. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Airin Vandana dengan NPM 222-0103-088. Menurut pendapat saya, kebijakan perbaikan tidak banyak yang dapat dilakukan oleh pemerintah Zimbabwe untuk memperbaiki kemelut ekonominya. Karena selain dilanda krisis ekonomi, negara ini juga dilanda krisis politik hingga masalah kekeringan. Pada tahun 2009, pemerintah Zimbabwe akhirnya resmi memberhentikan pencetakan uang demi menahan laju hiperinflasi. Pemerintah sempat memberlakukan kontrol harga agar kenaikan harga dapat diredam. Namun, kebijakan ini justru memperparah keadaan karena pemberlakuan kontrol harga di saat lonjakan biaya produksi sama saja mereka tidak boleh mendapatkan keuntungan. Insentif untuk memproduksi barang pun menurun. Akibatnya, suplai barang semakin anjlok dan harga barang pun semakin melonjak. Demi menstabilkan harga, pemerintah Zimbabwe memperbolehkan warganya untuk bertransaksi menggunakan mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat, euro, dan rand Afrika Selatan. Redenominasi Zimbabwe. Pada tahun 2006, dolar Zimbabwe dikurangi jumlah nolnya sebanyak 3 digit. Uang JWN 1000 berubah menjadi ZWN 1. Namun, karena ada terlalu banyak uang yang beredar, akhirnya inflasi tidak terkendali dan upaya redenominasi gagal. Bahkan, pada tahun 2007, inflasi Zimbabwe sempat mencapai 1000%. Kemudian, redenominasi dilakukan kembali pada tahun 2008 dan mengalami perubahan kode dari ZWR ke ZWR. Pada redenominasi kali ini, Zimbabwe tidak hanya mengurangi 3 digit nol saja, namun merubah ZWN 10 miliar menjadi ZWR 1. Sayangnya, redenominasi jilid 2 tidak menyelesaikan permasalahan sama sekali. Kenapa mata uang Zimbabwe tidak berharga? Sebab saat itu masyarakat sudah kehilangan kepercayaan terhadap dolar Zimbabwe dan terbiasa menggunakan mata uang asing. Akhirnya, pada tahun 2009, dolar Zimbabwe mengalami redenominasi lagi dan mengubah kode dari ZWR ke ZWL. Kali ini, pemerintah memotong 12 nol jadi ZWR 1 triliun setara dengan ZWL 1. Sekali lagi, upaya redenominasi ini tidak sukses karena masyarakat lebih memilih dolar Amerika Serikat sebagai mata uang. Kini, nama mata uang Zimbabwe adalah dolar Zimbabwe atau ZWL. Per Desember 2022 ini, nilai 1 dolar mata uang Zimbabwe ke rupiah adalah sebesar 43,23 rupiah. Perkenalkan, saya Isnani Fatriamida dengan NPM 2240103193. Menurut pendapat saya, dampak hiperinflasi Zimbabwe. Akibat hiperinflasi, rakyat Zimbabwe yang sudah miskin pun semakin miskin, karena jatuhnya nilai kekayaan secara drastis dalam waktu singkat. Naiknya harga-harga barang yang melonjak drastis
Melebihi kenaikan upah membuat jutaan rakyat Zimbabwe tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan pokoknya. Uang yang didapat harus segera dibelanjakan agar nilainya tidak semakin anjlok. Kondisi ini membuat tingkat perputaran sirkulasi uang semakin meningkat. Akibatnya, nilai uang yang sudah anjlok justru semakin anjlok. Sektor perbankan pun kolaps karena anjloknya nilai aset mereka, apalagi tabungan juga kosong melompong. Terjadinya hiperinflasi tentu membuat nilai pinjaman bank menyusut dan bank pun mengalami kerugian. Nilai aset properti dan aset ekonomi lainnya pun juga anjlok karena kemelut ekonomi yang terjadi. Kondisi hiperinflasi akibat buruknya kondisi makroekonomi Zimbabwe membuat indeks keyakinan bisnis jatuh. Next slide. Selanjutnya, keadaan mata uang Zimbabwe sekarang. 1. Menggunakan koin emas sebagai alat pembayaran lokal. Dalam upaya mencegah kerugian mendalam pada mata uang, Bank Sentral Zimbabwe mengeluarkan koin emas sebagai alat pembayaran lokal yang sah. Koin emas tersebut tersedia secara umum dan dijual kepada masyarakat berdasarkan harga emas internasional yang berlaku dan biaya produksi. Agar mudah dikonversikan menjadi uang tunai, emas tersebut dilengkapi dengan nomor seri. Selain sebagai media pembayaran, uang emas ini juga dapat dijadikan sebagai alat jaminan pinjaman dan fasilitas kredit. Maksud dari peluncuran uang emas ini adalah sebagai upaya antisipasi krisis mata uang dan depresiasi tajam pada dolar Zimbabwe yang berpotensi meningkatkan angka inflasi. Apalagi jika mengingat inflasi tahunan negara tersebut telah naik 192% sejak Juni 2022 lalu. Yang kedua, menaikkan suku bunga 2 kali lipat menjadi 200%. Upaya lain yang dilakukan untuk mengatasi masalah inflasi ini adalah dengan menaikkan suku bunga 2 kali lipat menjadi 200%. Menurut Menteri Keuangan, langkah ini dilakukan untuk memprioritaskan stabilitas ekonomi. Jadi, kenaikan ini ditujukan untuk mengendalikan inflasi dan mendukung mata uang lokal yang telah melemah lebih dari 80% terhadap dolar Amerika Serikat tahun ini. Baik, perkenalkan nama saya Yunita Stianingsih dengan NPM 224 0103212. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai keterkaitan antara uang beredar dan inflasi. Secara teori, ada hubungan yang kuat antara jumlah uang beredar dan inflasi. Jika jumlah uang beredar naik lebih cepat daripada output real, maka harga biasanya akan naik. Ini berarti jika bank sentral mencetak lebih banyak uang, kita akan sering mendapatkan inflasi yang lebih tinggi. Mengapa peningkatan jumlah uang beredar menyebabkan inflasi? Jumlah uang beredar adalah jumlah uang yang beredar, ini termasuk uang kertas, koin, dan deposito bank. Jika pemerintah mencetak lebih banyak uang, maka akan ada peningkatan uang tunai dalam perekonomian. Rumah tangga akan memiliki lebih banyak uang, sehingga permintaan mereka akan barang dan jasa akan meningkat. Dengan lebih banyak uang, sebuah negara pasti membutuhkan lebih banyak barang, membutuhkan lebih banyak permintaan. Namun, jika jumlah barang yang dijual tetap sama, maka perusahaan akan melihat peningkatan besar dalam permintaan untuk persediaan yang terbatas ini dan akan menanggapi permintaan yang lebih tinggi dengan menaikkan harga. Oleh karena itu, peningkatan jumlah uang beredar lebih cepat daripada pertumbuhan output real akan menyebabkan inflasi. Alasannya, lebih banyak uang mengejar jumlah barang yang sama.
Oleh karena itu, peningkatan permintaan moneter menyebabkan perusahaan menaikkan harga. Peningkatan jumlah uang beredar menyebabkan permintaan agregat atau AD yang lebih tinggi dan ini menyebabkan peningkatan tingkat harga. Inflasi ini disebabkan oleh adanya tarikan atau lonjakan permintaan terhadap barang yang ditawarkan. Singkatnya, jumlah permintaan relatif lebih banyak dibanding penawaran yang dilakukan oleh produsen. Hal ini juga menunjukkan daya beli masyarakat yang tinggi. Sementara itu, kapasitas produksi tidak dapat memenuhi. Dapat dilihat pada diagram di samping. Jadi dari yang tadi telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa kasus hiperinflasi di Zimbabwe membuat ekonomi negara ini berkontraksi hebat akibat penyusutan output perekonomian secara masif. Demi memenuhi kebutuhan barang dalam negeri, pemerintah pun impor besar-besaran. Namun bagaimana dengan membiayai lonjakan impor jika output ekonomi dan ekspor anjlok? Mencetak uang dalam skala masif pun menjadi jalan termudah yang ditempuh. Pemerintah seperti tidak mengerti jika mencetak uang terlalu banyak saat output ekonomi anjlok, berarti sama saja bunuh diri. Pemerintah Zimbabwe pun secara sengaja menurunkan nilai mata uangnya sendiri serta merampok nilai kekayaan rakyatnya melalui terjadinya hyperinflasi. Jadi gambarannya bahwa pemerintah di Zimbabwe menaikkan nilai mata uang sehingga akan terjadi peningkatan inflasi di negara tersebut. Alhasil akibatnya permintaan agregat di negara tersebut menjadi meningkat. Dalam kemelut ekonomi yang terjadi, pemerintah Mugabe justru mencetak lebih banyak uang untuk membiayai perang. Hutang yang sudah menumpuk pun semakin menumpuk dan kejatuhan nilai uang menjadi tidak dapat diterima oleh nalar lagi karena semakin sulit dihitung. Mencetak uang bukanlah hal yang bijak, apalagi ketika perekonomian anjlok. Pertumbuhan output perekonomianlah yang harusnya menjadi prioritas pemerintah, bukan mencetak uang dalam skala yang masif, apalagi malah membiayai perang. Jadi itu tadi materi-materi yang bisa kami sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih dan juga saya mewakili rekan-rekan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.